Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Apri Channel. Kita akan melanjutkan materi kita, Matematika Peminatan tentang limit fungsi trigonometri bagian yang ketiga. Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa nilai limit itu tidak boleh sama dengan 0 per 0, tak hingga per 0, atau tak hingga per tak hingga. Kalau setelah kita substitusikan ternyata hasilnya adalah salah satu dari ketiganya, maka kita harus mengerjakan menggunakan metode yang lainnya. Kemarin sudah kita bahas tentang bentuk yang pertama. Pada intinya, apabila ada sin atau tan yang menghasilkan salah satu dari ketiga prinsip yang tadi, maka opsi pertama bisa menggunakan bentuk 1. Dengan kata lain, abaikan saja sin ataupun tangannya. Lalu kalian fokus pada fungsi aljabarnya saja. Jadi sin dan tangannya kita abaikan. Baik, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Setelah dulu kita belajar yang substitusi, kemudian kemarin yang bentuk 1, sekarang bentuk yang kedua. Nah, kapan kita bisa menggunakan bentuk yang kedua? Salah satu ciri khasnya adalah apabila di sana mengandung fungsi trigonometri cos. Nah, di sini Pak Apri berikan 4 rumus trigonometri yang mengandung fungsi cos. Ada banyak, nanti kalian bisa eksplor sendiri, ini hanya sampel saja. Nah, perhatikan contoh-contoh soal berikut. Yang pertama, Pak Apri gunakan rumus cos nx sama dengan 1 min 2 sin kuadrat n per 2x. Nah, lihat. Pertanyaannya adalah limit x mendekati 0 untuk 1 min cos 2x per x tangen 2x. Nah, di sini ada cos 2x. Maka segala sesuatu yang mengandung cos harus kita rubah. Dalam kasus ini kita gunakan rumus cos nx sama dengan 1 min 2 sin kuadrat n per 2x. Sehingga hasilnya cos 2x-nya kita rubah. Di sini saya kasih kurung. Jadi yang ada di dalam kurung ini adalah hasil perubahan dari cos 2x. Tanda negatif atau minus yang ada di depan cos 2x tetap di sini ya, tidak berubah. Kita hanya merubah cos 2x-nya saja, tapi kita tambahi dengan kurung. Kemudian kita operasikan 1 min 1 hasilnya adalah 0, kemudian min dikalikan min hasilnya adalah positif. Sehingga hasilnya adalah positif 2 sin kuadrat x. Lalu ingat bentuk 1, kalau ada sin ataupun tangan maka kita abaikan saja. Sehingga kuadratnya sekarang menjadi miliknya x. Maka pembilangnya menjadi 2x kuadrat, penyebutnya adalah x dikali 2x. X dikali 2x sama dengan 2x kuadrat, dan 2x kuadrat per 2x kuadrat bisa kita sederhanakan, maka hasil akhirnya adalah 1. Itu contoh yang pertama. Lanjut untuk contoh yang kedua, Pak Apri masih menggunakan rumus trigonometri yang sama. Di sini pertanyaannya 1 min cos 2x per 1 min cos 4x untuk x mendekati 0. Nah, ini ada cos nih. Harus kita rubah ke sini. Sehingga penyelesaiannya adalah cos 2x-nya saya rubah. Saya kasih yang ada di dalam kurung. Begitu juga cos 4x-nya juga kita rubah. Nah, hati-hati, tanda minusnya tetap ada di luar kurung, tidak dioperasikan kemana-mana ya. Jangan sampai salah, lihat.
Kemudian kita operasikan 1 min 1 sama dengan 0, kemudian minus kali minus, maka hasilnya adalah plus atau positif. Sehingga limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat X per 2 sin kuadrat 2X. Ingat bentuk yang pertama, apabila ada sin ataupun tangen kita abaikan saja, sehingga kuadratnya masing-masing miliknya X dan miliknya 2X. Hati-hati untuk penyebutnya, kuadratnya bukan miliknya X saja, tetapi juga milik 2X. Oleh sebab itu di sini Pak Apri kasih kurung. Sehingga 2X kuadrat tetap 2X pangkat 2 adalah 4X kuadrat dikalikan 2 menjadi 8X kuadrat. Lalu kita sederhanakan, jadi 2 per 8, 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Pak Apri masih gunakan rumus yang sama, hanya saja bentuk soalnya yang berbeda. Limit X mendekati negatif 3 untuk X kuadrat tambah 6X tambah 9 dibagi dengan 2 min 2 cos 2X plus 6. Nah, di sini ada cos, tentu harus kita rubah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ini adalah X kuadrat plus 6X plus 9. Bagi teman-teman yang baru belajar limit trigonometri, coba dibuka-buka lagi materi di SMP tentang pemfaktoran. Jadi ingat, pemfaktoran masih kita bawa. Nah, X kuadrat plus 6X plus 9 itu merupakan bentuk kuadrat dari X plus 3 pangkat 2. Jangan sampai lupa materi pemfaktoran di SMP. Kemudian untuk penyebutnya, hati-hati, di sini ada 2X plus 6. 2X plus 6, 2-nya saya keluarkan. Nah, sehingga yang ada di dalam kurung menjadi X plus 3. Seandainya saja kita operasikan 2 kali X adalah 2X, 2 kali 3 adalah 6, sehingga kembali lagi ke 2X plus 6. Seperti itu. Nah, karena di sini di belakang cos ada koefisien 2, maka kita rubah menggunakan rumus cos nx. Sehingga menjadi 2 min 2 dalam kurung. Jadi yang ada dalam kurungnya ini 1 min 2 sin kuadrat X plus 3 ini merupakan hasil perubahan dari cos 2 kali X plus 3 menggunakan rumus yang ada di atas. Setelah kita operasikan menjadi 2 min 2 plus 4 sin kuadrat X plus 3. 2 min 2 0, sisanya adalah 4 sin kuadrat. Ingat bentuk 1, kalau ada sin kita abaikan saja, maka kuadratnya sekarang miliknya X plus 3. Nah, X plus 3 pangkat 2-nya kita sederhanakan, maka ini berubah menjadi 1, sehingga hasil akhir adalah 1 per 4. Kemudian Pak Apri menggunakan rumus yang berbeda. Cos nx sama dengan cos kuadrat n per 2x dikurangi sin kuadrat n per 2x. Perhatikan contoh soalnya, limit x mendekati pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45. Untuk cos 2x per sin x min cos x. Jadi kalau pi per 4 ini kita masukkan ke dalam X, nanti hasilnya adalah 0 per 0. Jadi ini menyalahi prinsip, maka kita harus menyelesaikan menggunakan rumus trigonometri. Nah, cos 2X, jadi N-nya di sini adalah 2. N-nya adalah 2. Kita masukkan di sini juga 2. Kita sederhanakan, maka sisanya adalah 1. Sehingga cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Yang bawah biarkan saja. Lalu ini dari mana Pak? Cos x plus sin x dikali cos x min sin x. Jadi kalian harus ingat materi SMP dulu tentang pemfaktoran. Apabila A kuadrat min B kuadrat kita faktorkan, maka hasilnya adalah A plus B dikali dengan A min B. Nanti bisa kalian buka-buka lagi
catatan di SMP. Nah ini sama, cos kuadrat min sin kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Kita jabarkan menjadi A plus B, cos plus sin dikali cos min sin atau A min B. Nah, lihat di sini ada yang mirip. Ini ada sin X min cos X, ini ada cos X min sin X. Sama-sama mengandung operasi pengurangan atau minus. Maka yang penyebutnya Pak Apri sesuaikan. Negatifnya Pak Apri keluarkan, maka menjadi negatif dalam kurung cos X min sin X. Kenapa harus dibegitukan Pak? Supaya bisa disederhanakan. Sama-sama cos X min sin X kita sederhanakan, maka hasilnya adalah cos X plus sin X per negatif 1. Di negatif satunya tetap kita bawa sampai akhir. Baru kemudian kita substitusikan X-nya. Di sini X-nya mendekati pi per 4. Pi per 4 adalah 45. Maka cos 45 adalah setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Dibagi negatif 1. Sama dengan negatif akar 2. Lanjut ke rumus yang berikutnya. Pak Apri menggunakan cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Perhatikan pertanyaannya, limit X mendekati 0 untuk cos X minus cos 5X per 2X sin X. Sekali lagi, apabila di sini X-nya kita substitusikan ke cos X min cos 5X, nanti hasilnya adalah 0 per 0. Maka mau nggak mau kita gunakan sifat kedua. Nah, di situ ada cos X min cos 5X. Kita gunakan rumus yang ada di atas, maka menjadi min 2 sin A plus B. A-nya adalah X, B-nya adalah 5X. X tambah 5X adalah 6X dibagi 2. Jadi langsung aja kita sederhanakan menjadi 3. Begitu juga yang ini, X minus 5X adalah minus 4X dibagi 2 adalah minus 2. Nah, baru kemudian kalian ingat-ingat lagi limit trigonometri bentuk 1. Apabila ada sin ataupun tangen, kita abaikan saja sehingga di sini menjadi min 2 dikali 3x dikali min 2x per 2x dikalikan x. Negatif 2 kali 3 negatif 6, negatif 6 kali negatif 2 positif 12x kuadrat. 2x kali x adalah 2x kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka ini menjadi sama dengan 6. Lanjut. Yang berikutnya adalah cos A sin B sama dengan setengah dikali sin A plus B dikurangi sin A min B. Baik, gimana latihan soalnya? Kita lihat. Limit X mendekati 0 untuk cos 4X sin 3X. Jadi kalau 0-nya ini kita substitusikan, maka hasilnya adalah 0 per 0. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Sama dengan limit X mendekati 0. Setengah dari mana Pak? Setengah dari rumusnya. Ya kan? Lalu sin A plus B, A-nya adalah 4. B-nya adalah 3. 4x sama 3x. Sehingga limit x mendekati 0, setengah dikali sin 4x plus 3x dikurangi sin 4x min 3x dibagi dengan 5x. Sehingga limit x mendekati 0, setengah dikali dengan sin 7x min sin x per 5x. 7x dikurangi dengan x sama dengan 5x sama dengan 6x, maka di sini setengah sama 6-nya kita sederhanakan berubah menjadi 3. Lalu x-nya kita sederhanakan, maka hasil akhirnya adalah 3 per 5. Baik, itu saja yang bisa Pak Apri sampaikan di pekan ini. Nantikan video Pak Apri yang keempat, limit fungsi trigonometri bagian keempat, dan ini merupakan bagian yang terakhir.
Setelah itu apa? Kita tahu semuanya kalau materinya sudah habis, terus apa? Penilaian harian yang pertama. Baik, selamat belajar, selamat berlatih, sukses selalu buat kalian dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.